Halo Sobat PPPK 2021, kali ini kita kembali hadir untuk membahas soal-soal persiapan PPPK tahun 2021 di tahap yang kedua, kompetensi teknis matematika dan IPA untuk formasi guru SD. Oke, kita lihat. Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Persamaan yang tepat untuk menggambarkan ilustrasi di atas adalah, oke, kalau kita lihat ini, berarti posisinya adalah berada pada ketidakseimbangan. Artinya ada salah satu yang lebih berat, yaitu berada di sisi sebelah kiri, ya, yang ini. Nah, kemudian kita bisa menggunakan cara paling cepat adalah lihat bangun ruang yang sama. Oh, di sini ada kubus dan di sini juga ada kubus, kan begitu? Berarti yang sama kita hilangkan. Satu kubus kita coret dengan kubus yang di sebelah kanan kita coret. Nah, sehingga perbandingannya menjadi seperti ini. Menyisakan satu kubus, ya, menyisakan satu kubus dan juga satu kerucut. Nah, di mana satu kubus dan satu kerucut berarti lebih berat daripada satu bola. Tinggal kita buat permisalan. Misal adalah kubus adalah A, ya. Kemudian kerucut adalah B dan bola adalah C. Sehingga jika kita tulis satu kubus A ditambah satu kerucut B lebih besar daripada satu bola atau C. Maka jawaban yang tepat adalah A. A plus B lebih besar dari C. Nomor 2. Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Pernyataan yang tepat untuk menggambarkan ilustrasi di atas adalah sama, ya. Ini berarti lebih berat di sebelah kiri. Kita coret bangun ruang yang sama, yaitu kubus kita coret. Nah, tinggal menyisakan satu kubus dan satu kerucut lebih berat daripada satu bola. Berarti mana? Berat satu kubus dan satu kerucut lebih berat dari satu bola. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kebetulan adalah setimbang atau seimbang, ya, kanan dan kiri sama. Sama prinsipnya, yaitu adalah hilangkan bangun ruang yang sama. Berarti di posisi kanan dan kiri ini yang sama adalah adanya tabung. Ada dua buah tabung, kita hilangkan 1, 2. Kemudian di sisi kanan juga kita hilangkan 1 dan 2. Nah, sehingga perbandingan jadi proporsional. Yaitu ada satu kerucut, betul ya? Satu kerucut ditambah dengan satu kubus. Nah, karena ini seimbang berarti sama dengan berapa bola ini? 3 bola. Berarti jawaban yang tepat adalah, ya, betul sekali. Satu kerucut dan satu kubus sama dengan 3 bola. Jawaban yang tepat adalah A. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4. Bagaimana urutan kecepatan jika diurutkan dari yang terkecil? Oke, jadi metodologi mengerjakan soal seperti ini ada dua. Mungkin ada yang terbiasa membuat kecepatan dengan satuan kilometer per jam, sehingga dia harus mengubah dulu ke jam seperti itu. Kemudian ada yang langsung saja. Sebenarnya begini, ini tergantung pada apa ya, istilahnya cara pengerjaan yang lebih ringkas mana atau lebih cepat, atau biasanya Anda lebih nyaman yang mana, ya. Kalau itu kita dibicarakan adalah perbandingan gitu ya, maka kalau semuanya sudah menit langsung saja tidak masalah. Karena apa? Karena ini kecepatan, rumus dari kecepatan itu kan adalah apa? Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Sehingga kalau semuanya pakai satuan menit ya nggak masalah, kita langsung bagi saja begitu. Oke, kita pakai kecepatan sama dengan jarak bagi waktu, ya. Untuk yang pertama kita langsung saja, jaraknya adalah 1 dibagi dengan 15 atau dapatnya adalah 0,07. Kemudian yang kedua, 4 kan jaraknya 4 km dibagi 30 atau dapat 0,13. Kemudian yang Sinta berapa nih? 2 per 20 atau 1 per 10 atau 0,10. Dan yang selanjutnya adalah 0
6 atau kita buat biar tidak desimal dikalikan atas 10 bawah 10 5 per 60 atau 0,08. Jadi kita urutkan nih dari yang terkecil ya. Berarti dari yang paling kecil adalah 0,07 berarti Rino. Kemudian yang kedua adalah 0,08 Dea. Kita tulis dulu Rino, Dea. Kemudian setelah itu Sinta. Dan yang paling terbesar adalah 0,13 adalah Bella. Nah, maka jawaban yang tepat adalah C. Nah, kita akan bahas bagaimana kalau teman-teman mau menggunakan satuan dengan menggunakan kilometer per jam gitu ya, pakai kilometer per jam. Ya, tidak masalah, tapi semuanya kita ubah ke arah sana. Nah, contoh yang pertama, 1 kilometer per 15 menit. Nah, 15 menit itu kan 15 per 60 atau seperempat. 1 dibagi seperempat itu adalah 1 kali 4 per 1 kan. Alias ini dinaikkan ke atas jadi 4. Nah, berarti kecepatannya 4 km per jam. Memang angkanya akan jadi lebih bagus memang. Nah, tapi tinggal kebutuhan dan kebiasaan teman-teman. Apakah teman-teman lama tidak dalam mengubah menit menjadi jam? Kalau tidak ya nggak masalah. Kemudian yang kedua Bella adalah 4 per 30. 30 itu kan setengah jam. Nah, 4 dibagi setengah adalah 8. Kemudian selanjutnya Sinta 2 per 20 menit itu kan sepertiga jam. 20 per 60. Berarti berapa? 2 kali 3 per 1 adalah 6. Dan yang terakhir 0,5. 0,5 itu kan setengah ya. 0,5 di per 6. 6 menit itu adalah 6 per 60. Atau seper 10. Atau kalau kita hitungkan berarti setengah dikali 10 per 1 alias 10 bagi 2 yaitu 5. Nah, kita urutkan apakah berbeda nggak hasilnya kan begitu. Tadi kan yang ini langsung pakai kilometer per menit, ini kilometer per jam. Kita lihat yang paling kecil siapa? Rino. Yang kedua siapa? Dea. Yang ketiga siapa? Sinta. Dan yang keempat paling besar adalah Bella. Tidak mengubah hasil. Sama saja. Jadi ya itu tinggal bagaimana teman-teman menggunakan mana yang dianggap lebih cepat dan efisien. Lanjut. Nomor 5. 3 buah gaya F1 sama dengan 20 Newton dan F2 sama dengan 25 Newton dan F3 sama dengan C Newton. Bekerja pada sebuah benda seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jika benda tetap diam, berapakah F3 atau C? Nah, ini berarti karena ini benda tetap diam, kita menggunakan hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0. Alias ya, karena ini diam berarti ya F kanan itu harus sama dengan F kiri. Artinya F1 ditambah F2 harus sama dengan F3 karena tidak bergerak. Jadi resultantenya atau resultannya adalah 0. F1 berapa? F1 20. F2 berapa? F2 25. Maka F3 berapa kan begitu? 20 tambah 25 adalah 45. Maka nilai F3 adalah 45 Newton karena posisinya tetap diam atau 0. Sehingga kanan dan kiri ketika nanti di jumlah nilainya harus sama dengan sisi yang berlawanan. Nomor 6. Urutan perubahan energi pembangkit listrik tenaga uap adalah untuk tenaga pembangkit listrik tenaga uap ya atau PLTU begitu. Urutannya adalah energi kimia. Jadi karena ada pembakaran batu bara begitu ya. Kemudian menghasilkan energi kalor atau energi panas dan energi panas itu akan menggerakkan ya menjadi energi penggerak atau energi kinetik. Kemudian dari energi kinetik menghasilkan listrik ya. Maka jawaban yang tepat adalah A. Energi kimia, energi panas, energi kinetik, energi listrik. Kita bicara kemungkinan lain seperti PLTA teman-teman ya. Kalau PLTA berbeda di awalnya yaitu apa? Karena pembangkit listrik tenaga air. Karena air mengalir dari ketinggian menuju ke tempat yang lebih rendah, maka energi yang dimunculkan adalah energi potensial. Ingat baik-baik, potensial adalah massa dikali gravitasi ya. Percepatan gravitasi atau G dikali H atau ketinggian ya. Energi potensial, kemudian energi kinetik,
karena nanti akan menggerakkan turbin kemudian mengisi daya listrik melalui generator ya. Berarti menjadi energi listrik. Seperti itu. Nomor 7. Peristiwa yang menyerupai percobaan menggosok penggaris plastik dengan rambut adalah, oke, kita klasifikasikan dulu. Prinsip percobaan penggaris plastik dengan rambut kemudian bisa menarik kertas begitu. Itu peristiwa apa ya? Ini adalah peristiwa listrik statis ya. Statis. Nah, contoh dari listrik statis yang lain apa teman-teman? Ya, betul sekali. Contohnya adalah terjadinya petir ya. Nah, sedangkan yang lain nih dinamo sepeda menghidupkan lampu, kemudian lampu senter yang dihubungkan baterai, televisi dipasang dengan aliran listrik, kelistrikan mobil dengan aki, ini kan berarti suplai energinya berlangsung terus-menerus ya teman-teman. Berarti ini adalah termasuk listrik dinamis ya. Nah, oke. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Nomor 8. Perhatikan teks berikut ini. Cabang olahraga lari memiliki nomor estafet yang menjadi bagian dalam perlombaan ataupun kejuaraan. Pada umumnya, lari estafet adalah nomor bergu yang dilakukan secara bersambung dari start hingga melewati finish dengan pelari sebanyak 4 orang, serta memiliki kewajiban membawa tongkat hingga menyentuh garis akhir. Seperti dilansir dari laman Badan Atletik Dunia, kejuaraan tingkat dunia hingga Olimpiade biasanya diisi dengan 2 nomor yang diperlombakan pada lari estafet, yaitu tipe A dan dengan 4 kali 100 meter. Ini ada tipe A 4 kali 100 meter dan tipe B adalah 4 kali 400 meter. Dari teks di atas, tim X yang terdiri Joko, Leno, Sapri, dan Dwi mengikuti lomba estafet. Tipe B dan Leno adalah pelari pertama dan sudah menyerahkan tongkat kepada, oke ini kita ganti kepada Joko begitu ya. Panjang lintasan sisa agar tim X menyelesaikan lomba adalah, nah kita lihat dulu. Berarti dia itu tipe estafet apa teman-teman? Nah karena ini tipe estafetnya B, berarti kita hitung dulu total jarak atau lintasan. Nah karena dia tipe B, berarti kan 4 kali 400. Setiap orang menyelesaikan 400 kan gitu. Karena 4 orang 4 kali 400 sama dengan 1600 meter. Nah, di mana ada keterangan bahwa pelari pertama sudah menyerahkan tongkatnya. Berarti kan dia sudah menyelesaikan lintasannya dia, yaitu 400 meter. Berarti sisa lintasan berapa? Sisa lintasan atau jarak yang belum ditempuh berarti 1600 dikurangi si Leno yang sudah menyelesaikan, berarti 400 ya. Nah, 400 berarti ini 400. 1600 dikurangi 400 adalah 1200 meter. Nah, berarti sisa untuk bisa menyelesaikan perlombaan tersebut adalah 1200 meter. Nomor 9. Perbandingan gaya yang bekerja pada mobil A dan B adalah, nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Kita cek dulu, di situ ada massa, kemudian ada percepatan, ya, kemudian ditanyakan adalah perbandingan gaya yang bekerja di mobil A dan B. Nah, berarti ini kita menggunakan hukum Newton 2 ya, yaitu menggunakan sigma F sama dengan M kali A. Nah, di mana ketika kita pakai sigma F sama dengan M kali A, berarti kita sedang membandingkan, yaitu apa? Membandingkan F1 dengan FA, itu saja ya, FA dengan FB. Ini adalah kendaraan A, ini kendaraan B. FA adalah massa A dikali dengan percepatan A. Massa A berapa? 3 dikali percepatan A di sini ya, 2. Berarti 3 kali 2, 6 Newton. Berarti FA-nya adalah 6 Newton. Kemudian FB-nya, massa B kali percepatan B. Massa B-nya berapa? 5 kg dikali percepatan B-nya 3. 5 kali 3, 15 Newton. Nah, karena ini pertanyaan perbandingan, berarti perbandingan FA dibanding FB.
FA-nya tadi 6, FB-nya 15. Disederhanakan ya, sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3, 2. 15 bagi 3, 5. Maka perbandingannya 2:5. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 10. Terdapat soal jarak dua buah kota adalah 4.500 meter dengan waktu 1,5 jam. Perhatikan langkah penyelesaian sebagai berikut. 1. Mengkonversi 4.500 meter menjadi 4,5 km. Kemudian yang kedua, mengkonversi 1,5 jam menjadi 90 menit dan menjadi 5.400 detik. 3. Menulis informasi yang terdapat pada soal. Kemudian yang keempat, menentukan rumus hubungan kecepatan, jarak, dan waktu, serta kecepatan dengan rumus kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. 5. Menghitung kecepatan sesuai rumus yang dipilih. 6. Menyimpulkan besar kecepatan. 7. Menentukan rumus hubungan kecepatan, jarak, dan waktu kecepatan. Dengan rumusan kecepatan adalah jarak dikali waktu. Urutan langkah untuk menyelesaikan soal mencari kecepatan. Hati-hati ya. Berarti kita harus tahu dulu rumus kecepatan apa. Berarti rumus kecepatan adalah jarak ya dibagi dengan waktu. Itu kan yang benar ya. Karena kita punya satuan rumus kan jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Berarti kalau mencari kecepatan jarak bagi waktu. Nah, dari 1 sampai 7 teman-teman langsung bisa mengeliminasi sebenarnya. Mana yang mutlak salah? Yang mutlak salah adalah nomor 7. 7 tidak perlu dipilih. Kenapa? Karena ini rumusnya keliru. Jarak sama dengan kecepatan sama dengan jarak kali waktu. Harusnya jarak bagi waktu. Berarti yang ada nomor 7-nya pasti salah. C berarti salah. E berarti salah. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Di soal ini tadi 4.500 meter dan 1,5 jam. Nah, ini mau dijadikan satuan apa? Kalau memang menjadi satuan kilometer per jam, maka yang satuannya meter kita konversi ke kilometer, yang belum satuannya jam kita jadikan jam. Berhubung ini sudah jam, ya, maka tidak perlu dikonversi lagi. Kemudian yang meter perlu dikonversi ke kilometer. Berarti nomor 1 tadi benar. Tapi nomor 2 ini bertolak belakang dan nomor 1. Mengkonversi 1,5 jam jadi 90 menit. Habis itu sampai detik teman-teman. Kalau detik itu biasa pasangannya meter per detik atau meter per second. Berarti 2 juga salah. Berarti yang ada nomor 2-nya salah. Coret ini berarti. Nah, berarti tinggal A dan juga D. Kita lihat urutannya. Yang pertama adalah seperti biasa ya, menuliskan informasi yang terdapat pada soal. Kalau itu di SD kan ada D1, D2, D3, diketahui, ditanya, dan dijawab. Berarti urutan pertama nomor 3. Setelah nomor 3, Anda mengkonversi dulu 4.500 meter menjadi kilometer, yang menjadi 4,5 kilometer, berarti nomor 1. Setelah itu, menentukan rumus. Oh, rumus yang mau dipakai apa? Kan begitu. Oh iya, rumus yang terverifikasi benar adalah ini, kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Berarti nomor 4. Setelah itu, Anda menghitungnya, ya, menghitung kecepatannya sesuai dengan rumus yang dipilih itu. Dengan cara apa? Nah, dengan cara menghitung dengan rumus yang telah ditetapkan, dan kemudian ya, teman-teman bisa menuliskan atau menyimpulkan besar kecepatan berapa setelah memasukkan, kan begitu. Memasukkan jaraknya berapa dibagi waktu. Berarti setelah nomor 3, 1, 4, Anda menghitung, setelah menghitung mampu menyimpulkan. Berarti urutan yang tepat adalah 3, 1, 4, 5, dan 6. Berarti adalah D. Oke, demikian video pembahasan untuk kompetensi teknis matematika PPK 2021 dan juga ada beberapa soal IPA tadi. Semoga membantu persiapan teman-teman di tahap kedua dan semoga sukses menjadi ASN di tahap yang kedua. Salam cerdas, salam hebat mentor PPK 2021. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menambah semangat kita untuk mendampingi teman-teman secara lebih intensif mendekati ujian di tahap yang kedua ini. Terima kasih, sampai jumpa.